Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orsidase. Kali ini saya sudah berkunjung di greenhouse-nya Dede Orchid Nursery yang ada di Kota Batu. Dalam video kali ini saya akan memberikan bagaimana praktek penyiraman dan perawatan anggrek Dendrobium melintir yang ada di kebunnya Dede Orchid Nursery ini. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Langsung saja kita lihat ulasannya. Let's go. Nah kawan, di depan saya ini sudah ada jejeran banyak sekali dari anggrek Dendrobium seedling dan remaja hingga dewasa juga. Mari kita lihat bagaimana tata cara dari Dede Orchid Nursery memperlakukan perawatan terhadap tanaman anggrek-anggreknya. Kita lihat di sini tanamannya begitu subur dan sehat. Akarnya juga sehat semuanya, baik dari media sampai daun-daunnya juga sehat dan aman buat tanaman itu sendiri. Ini kondisinya masih remaja dan baru saja disiram. Perlu diketahui, untuk menemukan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhan anggrek itu sendiri, kita juga harus rajin dan terus meneliti keadaan kondisi tanaman anggrek kita biar tanaman kita selalu sehat, baik dari akar, media, sampai batangnya. Nah kawan, perlu diperhatikan Dede Orchid Nursery dalam memperlakukan anggrek Dendrobium, khususnya Dendrobium melintir, ini sangat jeli dan sangat telaten sekali. Kita lihat di sini plannya juga seger-seger, greenhouse-nya juga sangat mendukung. Di atas tidak ada paranet, hanya UV saja. Maka kalau kita ingin menyiram anggrek itu, kalau di sini setiap hari kita siram, jadi kelihatan seger-seger dan sehat semua. Namun apabila suhu terlalu panas, maka kita bisa menyirami dalam satu hari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah ini adalah efek dari suhu yang terlalu panas. Daunnya agak menguning tapi sehat, namun perlakuannya sama, disamakan kalau satu hari itu minimal 1 kali penyiraman dan dilakukan 2 kali penyiraman jika suhunya lebih panas dari biasanya. Nah ini salah satu perawatan yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang ada di Dede Orchid Nursery. Ini sedang menyiram. Nah kawan, tata cara menyiram anggrek yang kita miliki, salah satunya yang ada di Dede Orchid ini juga ada tata caranya. Tetapi lihat stok dan kapasitas ruang yang ada ataupun alat yang kita miliki. Kalau kita mempunyai banyak tanaman seperti yang ada di kebun ini, kita bisa menggunakan selang. Nah namun cara menyiramnya juga beda. Jadi kalau menggunakan selang, otomatis air yang keluar juga akan banyak. Kemudian jika mengenai tanaman dari anggrek kita, kalau kita tidak hati-hati maka akan patah. Maka cara menyiramnya jarinya harus seperti itu, biar air yang keluar itu tidak banyak dan tidak terlalu menekan terhadap tanaman yang kita sirami. Jadi biar merata seperti itu ya. Nanti kalau air yang keluar dari keran itu atau selang yang kita gunakan terlalu besar dan tekanannya juga akan besar, maka tanaman dan akar dari anggrek kita juga akan bergerak. Kalau kita tekan terus maka akan merusak tanaman itu sendiri. Apalagi yang kita siram itu kondisinya masih seedling atau remaja. Namun bedanya kalau tanaman kita atau anggrek kita itu sudah dewasa seperti ini, medianya sudah menyatu dengan akarnya, tumbuhannya, plantnya juga sudah sehat, maka kita bebas menyiraminya. Akan tetapi harus dikenakan ke seluruh batang yang ada pada anggrek tersebut. Jadi dari media, akar, sampai bagian atas juga harus kita siram seperti ini.
Nah, ini yang ada di depan saya sedang disiram anggrek grama, Grammatophyllum martai, dan beberapa jenis grama lainnya. Ini kondisinya agak menguning ya, karena suhu panasnya lebih, maka harus segera disiram. Kondisi dari plant ini masih baru dipindah dari pot, karena dari pot sebelumnya adalah pot gerabah, jadi ini dipindah ke pot kayu. Nah kawan, ada beberapa tips lagi yang menarik yang saya akan sampaikan dalam video kali ini. Biasanya yang ditanyakan oleh beberapa pecinta golongan anggrek, khususnya anggrek Dendrobium, yang memiliki anggrek tanaman yang besar, rimbun, tapi sudah lama dirawat tetapi juga lama tidak berbunga. Seperti contoh yang ada di depan sini. Ini kalau tidak berbunga, lama-lama tidak berbunga, maka kita bisa menyeplitnya atau membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, tetapi lihat-lihat dulu ciri khas dari plant ataupun anggrek yang kita miliki, jenisnya itu seperti apa. Karena beberapa ID atau nama dari anggrek Dendrobium itu sendiri memiliki ciri khas masing-masing, seperti Laxiflorum ataupun Stratiotes dan lain sebagainya, itu mempunyai karakter yang rimbun. Namun selain dari ID-ID yang lain itu, kalau misalkan rimbun tetapi kita sudah memilikinya dan merawatnya lama tetapi tidak berbunga, lebih baik kita menyeplitnya jadi beberapa bagian. Nah, itu sedikit tips dari saya agar bunga kita atau anggrek tanaman kita biar segera bisa berbunga. Oke kawan, itu tadi beberapa informasi menarik mengenai tata cara dan perawatan penyiraman yang ada di kebunnya Dede Orchid Nursery Kota Batu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.